Dikutip dari Keterbukaan Bursa Efek Indonesia, Direktur Buma International Group Iwan Fuad Salim mengatakan, penyetoran modal dilakukan DOIT melalui entitas anak usaha Bukit Makmur Mandiri Utama PT Ltd atau Buma SG. Informasi emiten pemirsa, di mana PT Buma International Group Tbk atau DOIT menambah setoran modal ke perusahaan tambang 29 Metal Limited senilai 29,16 juta dolar Australia. Aksi ini dilakukan untuk mempertahankan kepemilikan saham sebesar 19,44% di 29 Metal. Dikutip dari Keterbukaan Bursa Efek Indonesia, Direktur Buma International Group Iwan Fuad Salim mengatakan, penyetoran modal dilakukan DOIT melalui entitas anak usaha Bukit Makmur Mandiri Utama PT Ltd atau Buma SG setelah penandatanganan surat pra-komitmen di 20 Januari 2026. Terkait hal ini, Buma SG berkomitmen untuk melaksanakan seluruh haknya yang terkait dengan penawaran institusional dalam rangka mempertahankan kepemilikan saham sebesar 19,44% di 29 Metals. Sejalan dengan itu, Buma SG akan mengambil bagian atas 72.903.717 saham baru yang diterbitkan 29 Metals. Saham baru tersebut akan dibeli seharga 0,4 dolar Australia per saham atau senilai total 29,16 juta dolar Australia atau 334,84 miliar rupiah. Sementara tanggal penyelesaian atas penyertaan saham ini adalah 28 Januari 2026. Setelah penyelesaian transaksi tersebut, jumlah kepemilikan Buma SG di 29 Metals akan meningkat dari 266.827.604 saham menjadi 339.731.321 saham. Diketahui 29 Metals merupakan perusahaan pertambangan tembaga dan logam dasar lainnya yang melantai di Bursa Efek Australia dan berkantor pusat di Melbourne, Australia. 29 Metals merupakan perusahaan investasi yang sebagian sahamnya dimiliki DOIT sejak akhir tahun 2024. Berdasarkan catatan bisnis, DOIT mengumumkan telah merampungkan proses akuisisi 19,9% saham 29 Metals Limited dengan nilai investasi mencapai 62 juta dolar Australia. Berbagai sumber untuk iDXNO. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana PT KC Asset Management resmi berganti nama menjadi PT Korea Investment Management Indonesia. Di mana perubahan nama ini bukan sekedar pergantian nama atau logo, melainkan sebuah komitmen baru dalam memperkuat tata kelola investasi serta mencerminkan visi perusahaan yang lebih luas. PT KC Asset Management resmi berganti nama menjadi PT Korea Investment Management Indonesia atau KIM Indonesia. Perubahan nama perusahaan ini menegaskan komitmen perseroan dalam memperkuat pengelolaan investasi dengan dukungan penuh dari Korea Investment Management Co. Ltd sebagai institusi pengelola aset global. Dalam sambutannya, Direktur Utama KIM Indonesia, Arfan F. Karniodi mengatakan, perubahan nama ini mencerminkan visi perusahaan yang lebih besar. Kehadiran pemegang saham global diyakini membawa nilai tambah signifikan bagi pengembangan investasi domestik. Dengan rasa bangga dan optimisme tinggi, hari ini kami mengumumkan bahwa PT Korea Investment Management Indonesia resmi memasuki babak baru melalui perubahan identitas perusahaan. Perubahan ini bukan sekedar pergantian nama atau logo, ini adalah simbol transformasi. Sebuah komitmen baru untuk memperkuat tata kelola, mempertajam visi dan memperkokoh komitmen kami dalam mengelola investasi secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, mengatakan kehadiran KIM Indonesia telah membawa standar global, khususnya dalam pengelolaan aset dan manajemen risiko. Kehadiran KIMI tidak hanya memperkaya pilihan produk investasi, tetapi juga membawa standar global dalam pengelolaan aset dan manajemen risiko. Seiring perubahan nama, KIM Indonesia optimistis dapat mencatatkan perubahan aset under management atau AUM sebesar 30% di 2026. Sementara itu, pengelolaan AUM pada 2025 tumbuh 134% dari 4,24 triliun rupiah pada Desember 2024 meningkat menjadi 9,92 triliun rupiah pada Desember 2025. Dari Jakarta, Rikian Wardi, iDXNO.
pemirsa, di mana jelang libur akhir pekan nilai tukar rupiah menguat dan makin perkasa terhadap dolar Amerika di tengah tekanan dalam berlanjut di indeks dolar Amerika. Dikutip dari data RT hingga Jumat siang tadi, rupiah menguat di 0,37% di 16.817 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,25% di level 16.853 per dolar Amerika di Jumat pagi tadi. Di mana penguatan ini sejalan dengan pelemahan indeks dolar Amerika, di mana di perdagangan Kamis susut 0,41% ke posisi 98,35. Sementara di Jumat pagi tadi, indeks dolar Amerika kembali melemah di 0,03% ke 98,33. Pelemahan dolar Amerika dipicu meningkatnya keyakinan investor. The Fed semakin dekat dengan fase pelonggaran moneter, menekan imbal hasil obligasi Amerika dan mengurangi daya tarik dolar. Selain itu, meredanya ketegangan dagang Amerika dan Eropa juga telah memperkecil kebutuhan dolar sebagai aset aman. Hal ini memulai kembali mendorong pergeseran dana ke pasar negara berkembang yang menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Kita akan coba lihat seperti apa update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.833 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.759 rupiah. Pound sterling di level 22.701 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di 105,95 rupiah. Keinformasi komoditas, harga emas kembali mencatatkan rekor tertinggi dengan menembus level di atas 4.900-an dolar Amerika. Harga batubara menguat di tengah potensi peningkatan energi cadangan oleh Amerika Serikat dalam menghadapi potensi cuaca buruk. Sementara harga minyak menguat terpapar ancaman baru Presiden Donald Trump kepada Iran. Harga emas kembali mencatat rekor tertinggi baru di perdagangan jelang libur akhir pekan. Rally komoditas emas didorong ketidakpastian geopolitik dan ekonomi. Indeks dolar Amerika Serikat jatuh ke level terendah dalam lebih dari 2 pekan dan taruhan untuk pemotongan suku bunga The Fed. Dikutip dari Reuters di Jumat pagi pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, harga emas spot menguat 0,5% ke 4.961,57 dolar Amerika per troy ounce setelah mencapai rekor di 4.966,59 dolar Amerika di perdagangan sebelumnya. Dikutip dari Bloomberg, harga batu bara di pasar East Newcastle untuk kontrak pengiriman Februari di Kamis ditutup di level 109,55 dolar Amerika per ton atau menguat 0,18%. Cuaca buruk di berbagai negara membuat batu bara kembali dilirik. Bloomberg News memberitakan pemerintah Amerika meminta operator jaringan listrik untuk beralih ke sumber energi cadangan. Batu bara hanya menyumbang 17% dari pembangkit energi di Amerika Serikat. Namun dengan diaktifkannya sumber cadangan, maka batu bara akan mainkan peran yang lebih besar. Harga minyak berbalik menguat di Jumat pagi waktu Asia setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman terhadap Iran, memicu kekhawatiran pasar akan potensi gangguan pasokan dari Timur Tengah. Melansir Reuters, harga minyak Brent untuk kontrak Maret naik 0,55% di 64,41 dolar Amerika per barel. Minyak mentah WTI Amerika Serikat menguat 0,56% di 59,69 dolar Amerika per barel. Kenaikan ini terjadi setelah dua kontrak anjlok sekitar 2% di Kamis. Berbagai sumber untuk ID Action. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,77% di level 59,82 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat signifikan di 3,49% di level 18.637 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,90% di level 4.957 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,92% di 4.202 ringgit Malaysia per tonnya.